Mission Impossible dihadapi oleh Persipura Jayapura. Defisit 4 gol harus diciptakan oleh Persipura Jayapura, dan tentunya babak pertama, babak kedua maksud kami baru saja dilakukan, dan langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara Persipura Jayapura berhadapan dengan Al-Qodsiah dan akan dipandu oleh Bung Hadi Ahai Gunawan dan Bung Supriyono. Saya Ibnu Jamil mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, terima kasih Bung Ibnu Jamil. Ya, memang benar sulit buat Persipura untuk menambah defisit dengan harus mencetak minimal 4 gol. Dengan agregat sekarang adalah 6-2 buat keunggulan Al-Qodsiah pada semifinal kedua AFC Cup 2014. Sebenarnya justru di kandang sendiri Persipura harus bisa memenangkan pertandingan, namun apa daya saat ini Persipura telah tertinggal 2-0, Bung Supri. Ya, beban mental terlihat ya, bagaimana mereka harus punya keunggulan gol yang begitu banyak ketika mereka sudah tertinggal 0-2. Kemudian juga belum bisa memaksimalkan potensi yang ada, yang mereka miliki dengan kecepatannya. Bola-bola terupas pun sangat-sangat minim, Bung, di pertandingan babak pertama. Berbahaya lepas tadi Al-Qodsiah, untung saja ada Fandi Indiri, dibuang kembali oleh berbahaya Badar Al-Motawa, masih Badar. Dihentikan tadi oleh Wanggai. Persipura Jayapura bangun serangan, ada pergantian pemain tadi, gerakan kali digantikan oleh Pahabol. Ya, memperlihatkan bahwa Jackson Estiago makin mempertajam atau menambah lini depan dari Persipura, karena dengan ketertinggalan 2 gol ini memperlihatkan banyaknya gol memang harus dicapai atau dipenuhi untuk bisa mampu lolos ke babak final. Bangun sekarang Ruben Sanadi, masih Ruben ke kiri, dia angkat kotak penalti. Untung saja tadi beruntung ada Fahid Al-Ibrahim, maksudnya Khalid Al-Ibrahim, mengamankan bola tadi di kotak penalti. Serangan dilakukan oleh pemain Persipura Jayapura. Titus Bonai dan Ruben Sanadi angkat kotak penalti. Ada Talal Amir, dibuang tadi oleh Talal Amir, lemparan ke dalam buat Persipura Jayapura. Justinus Pai, ada Pahabol, masih Pahabol, balik pada Tinus Pai, ke belakang ada Lim Junsik, Fandi Indiri, Lim Junsik, masih Lim Junsik, ada Pugliara, Tinus Pai, ada Pahabol, masih Pahabol, dipotong tadi oleh Talal Amir, masih Talal Amir. Adalah Askotani yang membuang bola tadi. Pahabol pernah pemain Persipura Jayapura bertubuh mungil, namun mempunyai kecepatan yang cukup baik. Dan pergerakan buat Al-Qodsiah yang sudah unggul 2-0. Inilah Askotani, masih Askotani, sudah kepada Fahid Al-Ibrahim, terlalu tinggi. Ada Saivas Al-Hasan, Subotic. Ya, sulit sekali untuk mengambil bola dari Subotic, dan harus pelanggaran dilakukan para pemain Persipura Jayapura. Koordinasinya sangat baik. Kemudian kembali lagi saya katakan bagaimana screening bolanya. Dia mengetahui posisi bola di sebelah kiri, badan di sebelah kanan. Dia harus mengcover lawan untuk bola tidak direbut oleh para pemain dari Persipura Jayapura. Tendangan bebas Al-Qodsiah, Al-Qotani. Pendek kepada Talal Amir. Al-Qotani kembali, cepat dia. Pelanggaran dilakukan oleh Wanggai yang mentekel tadi dengan keras Al-Qotani. Terlihat oleh wasit Minorutu asal Jepang. Shooting dari Saleh Halsey lalu tinggi, hanya menghasilkan tendangan gawang saja buat Persipura Jayapura. Kapten ke-11 tadi Saleh Halsey. Ya, kembali ya, para pemain dari Persipura tidak mengambil inisiatif untuk memblocking atau menutup ruang supaya para pemain dari Al-Qodsiah,
Saif Al-Hasan, kemudian Fahad mampu nyaman menguasai bola atau melakukan shooting dari luar area kotak penalti. Fandi Imbiri, gagal Fandi Imbiri untuk memberikan umpan. Ada Subotic, Soleh, masih Soleh. Ada Talal Amir, ke kiri dia ada Al-Kotani, masih Al-Kotani. Ada Soleh, Badar, ada Saif Al-Hasan, ada Subotic, berbahaya. Kembali para pemain Persipura harus melakukan pelanggaran untuk menghentikan Subotic, Bung Supri. Ya, kembali ya, apa yang dilakukan oleh Subotic dengan screeningnya sangat baik, kemudian mencoba dengan marking yang sangat ketat dari Bio Paulin, mencoba untuk melakukan clean capping dan mau melakukan shooting. Ini yang harus diwaspadai, kedisiplinan, konsentrasi, fokus untuk bisa memarking Subotic, tapi dengan kecerdikan juga, Bung Hadi. Tidak ada striker Indonesia seperti Subotic yang bisa screening bola sebaik itu, Bung. Ya, sangat disayangkan ketika memang eranya BP, kemudian sekarang walaupun masih ada Gonzales, tapi dari penerusnya memang masih belum terlihat bagaimana kualitas seorang striker, tidak hanya produktivitas golnya yang diupayakan atau dicapai, tapi bagaimana stylish bermain, kemudian juga screening bola, menjadi target man dan menjadi pemantul. Ini yang belum dimiliki. Ada Badar Al-Motawa dan juga Daniel Subotic menghadapi bola. Tendangan bebas, tentu peluangnya cukup bagus buat Al-Qodsia untuk menambah gol karena tepat berada dalam depan gawang Yu Jae-hoon. Daniel Subotic shooting. Untung saja pemirsa hanya melenceng di sisi kanan gawang Yu Jae-hoon. Shooting tendangan bebas dari Daniel Subotic Al-Qodsia tadi, Bung Supri. Ya, bagaimana kualitas ya, insting dia melakukan set piece, dia mencoba untuk mengambil tiang jauh. Pemain dengan paspor Swiss ini memperlihatkan tidak hanya kualitas dalam screening bola, tapi bagaimana dia juga menjadi seorang finisher dan melakukan bola-bola set piece yang sangat akurat. Pelanggaran dilakukan terhadap Pugliara. Persipura Jayapura bersama bangun serangan, namun kembali mentah. Bola Salosa, shooting bos! Hampir saja berhasil memperkecil ketertinggalan, namun sayang shooting Boas masih bisa dimentahkan oleh penjaga gawang Nawaf Al-Haldi. Kita lihat pemirsa, shootingnya masih dimentahkan dengan mudah tadi oleh penjaga gawang Nawaf Al-Haldi. Ya, sebuah intercept yang sangat baik ya dari Lim Jun-sik, bagaimana dia mencoba untuk memotong bola, headingnya, memberikan umpan kepada Boas Salosa, dan shootingnya walaupun memang begitu akurat tapi masih mampu diblok dengan sangat baik oleh Nawal Al-Haldi. Ini shooting pertama di babak kedua. Nampak tadi terkena kaki Lim Jun-sik, kaki para pemain Al-Qodsia. Ya, tapi advantage ya Bung ya, bagaimana apa yang dilakukan oleh Lim Jun-sik dengan intercept bola, tapi bolanya mampu dikuasain oleh Boas Salosa. Memang pelanggaran, namun karena advantage wasit membiarkan. Iya. Fandi Imbiri, Wanggai, ada Pugliara, nambah tempo semakin cepat pemain Persipura. Titus Bonai, masih Titus, berhadapan dengan Amir Matub, masih Titus, angkat kotak penalti, berbahaya, ditinjau oleh Nawaf, ada Pahabol, masih Pahabol, sendirian dia, shooting Pahabol. Gagal pemirsa, pergerakan yang sangat cantik dari Pahabol di kotak penalti masih dimenangkan oleh Tawaf. Kembali Persipura, ada namun Pugliara, serangan kembali dilakukan oleh para pemain Persipura Jayapura. Ada Tinus Pae, Pahabol, masih Pahabol, ke tengah dia. Ada Ruben, kembali Pahabol, masih Pahabol, ke kanan dia ada Tinus Pae, ada Pugliara, dipotong oleh pemain Al-Qodsia, masih dia Persipura Jayapura. Shooting Wanggai lagi. Kembali mentah para pemain Persipura Jayapura. Serangan yang sangat cepat. Para supporter Persipura terus meneriakan semangat, namun belum berhasil juga. Kita tunggu pemirsa, mudah-mudahan saja Persipura Jayapura mampu mencetak gol. Ada Khalid Al-Ibrahim, maksudnya Fahid Al-Ibrahim. Depan dia ada Saifas Al-Hasan, masih Saifas, ke tengah dia ada Fahid, masih Fahid, ke kiri dia ada Badar Al-Motawa, masih Badar di kotak penalti, berbahaya, Badar!
Berbahaya, Faisal Al-Hasan. Mudah saja nampaknya Saleh Al-Say untuk menempatkan bola, ada menaruh bola di gawang yang sudah kosong karena terlambat tadi para pemain Persipura Jayapura untuk mengcover gawang dari Yoo Jae-hoon untuk melindungi bola yang tadi nampaknya muntah atau ya muntah dari penjaga gawang Yoo Jae-hoon. Sebuah proses gol yang ya cukup baik, Bung. Ya, begitu mudah ya bagaimana transisi para pemain Persipura ketika mampu melakukan serangan, intensitas serangan, agresivitas serangan yang sangat baik. Ferdinand Fahabol, kemudian juga Immanuel Wanggai, tapi mereka tidak mengantisipasi ketika para pemain Al-Qadsiya melakukan serangan balik dengan cepat. Covernya tidak begitu siap, kemudian blockingnya yang dilakukan oleh Yoo Jae-hoon pun tidak ada yang cover, sehingga dengan memudahkan Saif Al-Hasan mampu mencetak gol kelimanya di AFC musim ini. Fahabol semakin sulit nampaknya buat Persipura dengan skor 3-0, Bung Supri. Ya, sebenarnya dengan masuknya Ferdinand Fahabol sedikitnya memberikan rasa optimisme bagaimana kualitas dia, bagaimana skill dia yang mampu melakukan bola pressing di daerah sebelah kiri atau sebelah kanan dari penjaga gawang Al-Qadsiya Naval, walaupun memang masih bisa diantisipasi. Kita lihat bagaimana peluang dari Persipura Jayapura berhasil dimenangkan oleh Nawaf Al-Khaldi. Shooting dari Fahabol tadi. Tendangan bebas buat Persipura Jayapura, nampak Immanuel Wanggai. 3 pemain Persipura, ada Bio Pauline, Andi Indiri, Wanggai angkat kotak penalti, masuk kepada Bio Pauline, ada Amir Matuk, Titus Bonai angkat kotak penalti, berbahaya, Tinus Pae, shooting lagi, gagal pemirsa. Shooting dari Fandi Indiri melambung di atas Mistar. Ya, sebuah proses set piece ya yang sebenarnya tidak begitu akurat, tapi di situ ada Titus Bonai melakukan crossing dan Titus Bonai memberikan cutback, memberikan umpan kepada Fandi Indiri. Finishingnya masih jauh dari mistar gawang, jaga gawang Naval Al-Khaldi. Kosong pemirsa, sementara Al-Qadsiya dari Kuwait unggul atas tuan rumah Persipura Jayapura di leg kedua semifinal AFC Cup 2014. Jaga gawang Nawaf Al-Khaldi ke depan, dia langsung jauh. Masuknya kepada Saifas Al-Hasan, dipotong tadi oleh Bio Pauline. Ada Amir Matuk, kembali Bio Pauline menyapu bola langsung ke depan. Masuknya kepada Boas Solosa, namun jatuh di kaki Khalid Al-Ibrahim. Lempar ke dalam Persipura Jayapura, Lim Jun Sik, Ruben Senadi, Titus Bonai, masih Titus, angkat kotak penalti, kembali mentah, kembali para pemain Al-Qadsiya menguasai bola. Sulit buat para pemain Persipura untuk menembus jantung pertahanan dari Al-Qadsiya, Bung Supri. Ya, memang walaupun sampai dengan menit ke-58 pertandingan babak kedua, intensitas jelas mereka sudah mencapai melakukan finishing, tapi akurasi finishingnya tidak begitu sangat baik. Agresivitas untuk dilindungi depan gol juga sangat baik. Kembali lagi transisi. Fahabol, masih Fahabol, sendirian dia. Oh, diserobot tadi oleh Fahid Al-Ibrahim. Transisi yang harus dikedepankan, Bung Haji. Bagaimana mereka ketika melakukan serangan balik atau melakukan serangan, kemudian bola mampu dikuasai atau direbut oleh para pemain Al-Qadsiya. Transisi menjadi kunci kelemahan sampai dengan gol ketiga Al-Qadsiya di babak kedua. Daniel Subotic, pelanggaran dilakukan oleh Subotic terhadap Persipura Jayapura nampaknya. Sedikit ada insiden, nampaknya Wanggai yang justru dinilai oleh wasit Minorotu dari Jepang. Kartu kuning buat Wanggai, seperti yang sudah kita sebutkan, hati-hati. Dan akhirnya memang Wanggai mendapatkan kartu kuning, Bung Supri. Ya, sebuah ketegasan yang sangat baik ya dari wasit Tojo Minoru, karena memang terlihat bagaimana
gaya yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Immanuel Wanggai sedikit mencederai Daniel Subotic. Subotic kuasai bola, dia berhadapan dengan Fandi Imbiri, berhasil Imbiri untuk membuang bola tadi. Tendangan penjuru Badar Al-Motawa akan lakukan angkat kotak penalti. Dengan penjuru yang sangat buruk tadi dilakukan oleh pemain nasional Kuwait. Ya, sebenarnya sebuah opsi ya, ketika set piece tendangan penjuru mampu dimaksimalkan dengan sangat baik akan berpengaruh kepada produktivitas gol. Tapi sayang, apa yang dilakukan oleh Badar Al-Motawa memang sangat buruk melakukan tendangan sepak pojok. Bola Solosa ke kiri daripada Titus Bonai. Masih Titus. Gagal para pemain Persipura Jayapura. Mudah saja buat penjaga gawang Nawaf Al-Hodi. Agregat sekarang adalah 7-2. Sebuah perbedaan agregat yang cukup mencolok antara dua kesebelasan, Al-Qodsia dan juga Persipura Jayapura. Lim Junsik langsung ke depan. Masuknya kepada Pahabol. Dicuri tadi oleh Al-Qotani. Masih Al-Qotani. Fahid, ada Badar, dia ke belakang, tercuri oleh Boa Solosa, dibuang oleh Linares tadi. Pergantian pemain Wanggai digantikan oleh Ian Luis Cabes, tentu akan menambah daya gedor Persipura Jayapura dengan masuknya Luis Cabes, Bung Supri. Ya, memang terlihat ya perbedaan bagaimana Immanuel Wanggai berkolaborasi dengan Lee Junsik di lini tengah, diganti sama Ian Cabes yang mempunyai kecepatan, penetrasinya juga sangat baik. Ini memperlihatkan bagaimana Jackson mencoba untuk sedikit mengoptimalkan ketajaman di lini depan dari Persipura Jayapura. Titus Bonai belum berhasil untuk menjebol gawang Al-Qodsia. Ada Biopolin menghadang tadi serbuan dari Saifas Al-Hasan, mencetak gol pertama Al-Qodsia. Lah Badar Al-Motawa ke depan, dia maksudnya ke tengah, tampaknya handsball. Linares lebar jauh ke kiri, dia dan Badar, masih Badar langsung ke tengah, berbahaya. Saifas, masih Saifas Al-Hasan. Untung saja walaupun berhasil menguasai bola dengan baik, namun syutingnya terlalu lemah. Namun ini membuktikan kualitas yang sangat luar biasa dari Saifas Al-Hasan, Bung Supri. Ya, pergerakan tanpa bola ya, berkali-kali Saifas Al-Hasan selalu muncul dari second line, kemudian kejelian, kemudian visi bermain dari Badar Al-Motawa memperlihatkan bahwa ketajaman lini depan dari Al-Qodsia tidak hanya bergantung kepada Daniel Subotic. Persipura Jayapura berusaha membangun serangan, berusaha membalas ketertinggalan. Ada Tinus Paik kepada Boa Solosa, kapten kesebelasan, kembali kepada Tinus, masih Tinus, umpan pendek kepada Pugliara, masih Pugliara di kotak penalti, berbahaya. Datang membantu nampaknya Talal Amir, membuat serangan dari Pugliara dari Persipura gagal. Dinah Talal Amir mencetak gol bunuh diri di pertandingan pertama. Ada Pahabol berusaha meningkatkan tempo permainan para pemain Persipura ke belakang ke Pahabol kepada Fandi Imbiri. Ada Lim Junsik, masih Lim Junsik, Biopolin ke kiri, dia ada Ruben Sanadi,
Masih Ruben. Ada Titus Bonai. Angkat dia. Kosong kembali pemirsa. Al-Qotani berusaha dikejar tadi oleh, bagus sekali Tinus Pae. Masih Tinus. Ada Lim Junsik. Masih Lim Junsik. Masuk kotak penalti. Gagal memberikan umpan tadi Lim Junsik. Ada Al-Qotani membuang bola. Ya, sebuah crossing yang sangat baik, kemudian sepersekian detik momentum hilang, apalagi dilakukan oleh Lim Junsik, tidak mau melakukan crossing di tiang satu, yang di situ sudah ada Titus Bonai, kemudian juga bisa diberikan oleh Hernando Pahabol. Nampaknya ada satu pemain Al-Qotsia, nampaknya Soibas Al-Hazan, yang masih terbaring dan dibawa oleh ofisial kesehatan untuk keluar lapangan untuk mendapat perawatan dari ofisial kesehatan Al-Qotsia. Tinus Pae pendek dia kepada Ugliara. Ruben Sanadi, Lim Junsik, umpan terobosan masuk ke Titus Bonai. Ada Bio Paulin. Pahabol, masih Pahabol, shooting Pahabol, mentah di kaki Fahid tadi. Titus Bonai gagal tadi melakukan shooting dengan sempurna. Ya, kembali ya, timing, koordinasi juga sangat penting ya untuk seorang pemain depan, apalagi Thibaut melakukan bola shooting dengan posisi badan yang sangat tidak baik, posisi badan sedikit miring, karena dengan menunggu timing itulah momen yang tepat untuk bisa mampu melakukan shooting dengan baik. Dan kelemahan sampai dengan menit ke-67 untuk tim Persipura Jayapura adalah finishing ya, finishing touch-nya mereka tidak begitu akurat, malah jauh dari sasaran. Pergantian tadi pemain tadi dari Al-Qotsia, Soibas Al-Hazan digantikan oleh Sultan Ali Nazi. Inilah Sultan Ali Nazi. Ke kiri daripada Al-Qotani, masih Al-Qotani. Badar Al-Motawa, masih Badar. Daniel Subotic, bagus sekali. Sultan Ali Nazi tadi. Umpan ke belakang pada penjaga gawang Yu Jae-hoon. Persipura Jayapura kini menguasai pertandingan. Langsung ke depan dari Titus Bonai, maksudnya Tinus Pae. Ada Pahabol, masih Pahabol. Tinus Pae. Gagal kembali para pemain Persipura Jayapura. Badar Al-Motawa 1 lawan 1. Daniel Subotic, Bio Paulin, masih Subotic. Badar untung saja cepat tadi membaca arah bola. Bio Paulin, Tinus Pae ke kiri dia. Atau Titus Bonai, masih Titus. Ke kiri dia ada Pahabol. Shooting! Untung saja masalah Titus Bonai tadi. Masih beruntung Al-Qotsia tidak kebobolan. Ruben Sanadi bagus sekali. Lalu jauh umpan yang diberikan para pemain Persipura Jayapura. Ruben Sanadi tadi tidak terlalu akurat permainan dari Persipura Jayapura kali ini, Bung. Iya, mencoba untuk sedikit mengejar ketertinggalan, tapi akurasi crossingnya tidak begitu baik, Bung Adi. Beberapa kali crossing Ruben Sanadi, Justinus Pae memang selalu mudah untuk diantisipasi atau diblok oleh para pemain Al-Qotsia.
Tinggal bola-bola 1-2, kemudian bola-bola terupas ini yang belum terlihat di babak kedua ini, Bung Adi. Karena dengan kecepatan para pemain, terutama Tibo, kemudian Boa Salosa, memungkinkan faktor kecepatan ini bisa menjadikan nilai lebih untuk lini depan dari Persipura Jayapura. Sultan Ali Nazi mau serangan Al-Qodsia, masuknya kepada Badar. Untung saja masih bisa direbut oleh para pemain Persipura Jayapura. Masih Badar, berputar-putar Badar. Sultan Ali Nazi angkat Soleh Al-Sai, berbahaya. Daniel Subotic, pelanggaran nampaknya, beruntung Bung. Ya, terlepas dari itu apa yang dilakukan oleh Subotic adalah pelanggaran. Bagaimana dia menempatkan posisi, mencari ruang untuk mampu bisa mengoptimalkan sebuah crossing yang dilakukan oleh para pemain dari Al-Qodsia. Titus Bonai ke belakang dia, Ruben Sanadi, Pahabol, bagus sekali Pahabol, patahkan tadi oleh Badar Almotawa. Kembali lebih para pemain Persipura Jayapura. Ian Luis Cabes, ke kanan ada Tinus Pai, dipotong tadi umpan Tinus oleh Al-Qotani. Ada Talal Amir, masih Talal, ke kanan dia pada Soleh Al-Sai. Ada Amir Matuk, ada Soleh Al-Sai, cepat sekali para pemain Persipura, kosong tadi Badar Almotawa, masih Badar, dan mudah saja pemirsa, Badar Almotawa menciptakan gol keempat buat Al-Qodsia untuk memperbesar keunggulan. Al-Qodsia menjadi 4-0 pada semifinal kedua AFC Cup 2014. Sebuah proses gol yang sebenarnya sangat rapi, Bung Supri. Ya, kembali ya, keberanian para pemain Persipura melakukan permainan terbuka. Ya, inilah efek dari permainan terbuka itu. Mereka tidak mempersiapkan cover yang baik, kemudian juga sebuah serangan balik. Ini gol kedua dengan situasi yang hampir sama. Kesalahan para pemain Persipura dalam melakukan serangan, kemudian mampu dikonversikan menjadi gol, dan pergerakannya selalu di belakang pertahanan dari para pemain dari Persipura. 4-0 pemirsa di menit ke-73. Al-Qodsia unggul atas Persipura Jayapura untuk memperbesar agregat menjadi 8-2. Tentu sudah semakin sulit, Bung Supri. Ya, hanya keajaiban ya yang bisa membawa tim Persipura untuk bisa mampu lolos ke babak final. Lim Junsik, ada Tinus Pai ke depan dia. Ada Boas Solosa, kapten ke-11. Masih Boas. Pugliara tadi maksudnya Boas Solosa, namun mentah di kaki para pemain Al-Qodsia, dibuang tadi oleh Sultan Ali, maksudnya Linares tadi. Tinus Pai berhasil menguasai bola dengan baik. Luis Cabes, pelanggaran dilakukan oleh Cabes terhadap Fahid Al-Ibrahim. Soleh Al-Sai, ke kanan dia ada Amir Matuk, Talal Amir, Sultan Ali Nazi, Al-Qotani, lebar ke kanan, ada Badar, masih Badar, pendek saja dan mudah saja untuk menciptakan gol kelima. Nampaknya Fahid Al-Ibrahim, menjadi 5-0. Sudah semakin tipis nampaknya harapan dari Persipura Jayapura untuk menciptakan rekor atau sejarah sebagai klub pertama Indonesia yang mampu lolos ke babak final sebuah kejuaraan antar klub tingkat Asia. Dalam hal ini adalah AFC Cup 2014.
Tampaknya klub Indonesia harus menunggu lebih lama lagi untuk bisa mampu mencapai final sebuah kejuaraan bergengsi tingkat Asia, Bung Supri. Ya, kembali ya kematangan bagaimana para pemain dari Al-Qadsiya, Ahmed Ibrahim meminta bola di belakang para pemain dari pertahanan dari Persipura. Para pemain Persipura hanya melihat Subotic, para pemain Persipura hanya melihat bola, tidak melihat pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Ahmed Ibrahim. Kematangan jelas ya, perbedaan kualitas, kemudian juga possession ball, kemudian juga keputusan setelah para pemain Al-Qadsiya masuk di sepertiga area pertahanan dari Persipura. Tertinggal 5-0 Persipura Jayapura dari runner up AFC Cup 2013 yaitu Al-Qadsiya. Justinus Pai pada Lim Junsik. Masih Lim Junsik. Ada Ruben Sanadi, Titus Bonai, Ugliara, Tinus Pai, Pahabo, meliuk-liuk Pahabo, bagus sekali pada Tinus Pai, angkat kotak penalti, dibuang tadi nampaknya oleh Talal Amir. Nampaknya cukup solid pertahanan Al-Qadsiya hingga menit ke 77 ini. Ya, kedisiplinan itu ya menjadi kunci ya untuk lini pertahanan dari Al-Qadsiya yang dikomandoi oleh Alvaro Linares. Tidak begitu mudah untuk bisa diterobos Tibo, kemudian Boa Salosa, dan sesekali mereka hanya melakukan taktik, kemudian dengan bermain disiplin mereka mencoba untuk menghalau serangan-serangan dari para pemain dari Persipura Jayapura. Nampaknya tendangan bebas buat Persipura Jayapura. Bola sepertinya dihadapi oleh Boa Salosa, kapten kesebelasan juga Titus Bonai. Apakah Persipura Jayapura sukses memperkecil atau mencetak minimal 1 gol ke gawang Nawaf Al-Holdi? Dengan Nawaf Al-Holdi. Tendangan bebas buat Persipura Jayapura. Titus Bonai lakukan sudah, membentur badan Daniel Subotic tadi. Ya, set piece yang sangat lemah, tidak begitu bagus akurasinya. Memang sangat disayangkan ketika mampu dimaksimalkan akan sedikitnya membangkitkan kepercayaan juga atau motivasi untuk mengejar ketertinggalan 5-1. Pelanggaran dilakukan oleh Ian Luis Cabes. Tendangan bebas buat Al-Qadsiya. Inilah Ian Luis Cabes dan kartu kuning dari wasit Minamoto dari Jepang. Talal Amir langsung ke depan kepada Subotic, berbahaya, masih Subotic di kotak penalti sendiri. Subotic luar biasa. Soleh Al-Said, shooting dari Fahid Al Ibrahim berhasil diselamatkan oleh Yu Jae-hoon. Nampaknya sangat mudah buat para pemain Al-Qadsiya untuk meredam serangan-serangan yang dibangun para pemain Persipura Jayapura karena memang tidak terlalu bervariasi, Bung Supri. Ya, begitu monoton, hanya mengandalkan bola-bola crossing yang sebenarnya tidak begitu akurat. Pergerakan dari Boas Tibo pun juga tidak begitu merepotkan pertahanan dari Al-Qadsiya. Boas Salosa yang sampai turun jauh ke bawah untuk membantu pertahanan Persipura Jayapura. Ada Ruben Sanadi langsung ke depan, kurang cermat umpan dari Ruben kepada Titus Bonai.
Pergantian pemain lagi dari Al-Qadsia, nomor punggung 25 menggantikan nomor punggung 18 Amir Matuk. Amir Matuk digantikan oleh nomor punggung 25 yaitu Saud Al-Ansari. Inilah Saud Al-Ansari. Ya, Dari Said ya, dari Said. Antonio Puce Vicente mencoba untuk merotasi para pemainnya dengan sudah unggul 5-0 untuk bisa memberikan pengalaman atau memberikan jam terbang kepada dari Said. Dari Said menggantikan dari Amir Matuk. Boas Solosa berusaha memperkecil ketertinggalan nampaknya Persipura Jayapura. Terlalu mudah dibaca tadi Justinus Pai. Dan Junsik pada Tinus Pai, masih Tinus Pai. Dan Lim Junsik lagi, kembali kepada Tinus Pai. Boas Solosa, Ahabol, sudah kembali kepada Boas Solosa, dihadang tadi oleh para pemain Al-Qadsia. Fandi Indiri, kurang cermat umpan dari Fandi Indiri. Ada Bill Pauling. Boas Solosa ke depan, sudah kepada Pugliara, mudah untuk dibaca. Lemparan ke dalam buat Persipura. Terjadi lagi pergantian pemain. Nomor punggung 26 jadi kapten sebelah Boas Solosa digantikan oleh Ricky Ayame, pemain muda Persipura Jayapura. Ya, pemain muda Ricky Ayame yang memang digadang-gadang bisa menjadi penerus Boas Solosa. Dia punya skill, dia punya kecepatan, tinggal bagaimana mengoptimalkan jam terbang, Bung Adi. Dan Boas tidak terlalu mengancam pertahanan dari Al-Qadsia hingga menit ke-83, Bung Supri. Ya, memang terlihat ya bagaimana kondisi terakhir dari Boas Solosa memang tidak begitu sehat. Kemudian juga cederanya juga dikhawatirkan juga akan mengganggu performnya, dan ternyata betul sampai dengan menit ke-82 yang selama ini Boas disebut-sebut sebagai rohnya Persipura Jayapura tidak memperlihatkan kontribusinya, hanya melakukan syuting di pertandingan babak pertama 1, kemudian juga di babak kedua melakukan syuting sekali. Dan sempat di satu hari sebelum pertandingan pelatih Jackson Thiago untuk merencanakan mencadangkan Boas Solosa karena cederanya belum terlalu pulih, Bung ya. Ya, memang kondisi cedera yang berkepanjangan, kemudian juga yang sangat disayangkan mengganggu perform dari Boas Solosa. Ini juga pertimbangan yang sangat-sangat sulit, apalagi ini pertandingan yang sangat penting, ini pertandingan yang sangat krusial. Ketajaman lini depan memang selalu bertumbuh kepada seorang Boas Solosa. Badar Al-Motawa berbahaya. Nampak Sultan Ali Nazi, Saleh Al-Said ke kanan dia. Nampaknya dari Said, masih dari Said, berusaha melewati Ruben Sanadi. Gagal tadi serangan Al-Qadsia. Ada Titus Bonai, maksudnya Pak Habol, langsung ke depan. Ada Titus Bonai, gagal tadi nampaknya untuk mengejar bola. Ricky Kayame, ini Ricky Kayame yang menggantikan posisi dari Boas Solosa. 6 menit lagi pemirsa, pertandingan di waktu normal akan segera berakhir. Dan pemirsa, Persipura Jayapura hingga menit ke-85 ini masih tertinggal 0-5. Dan memang sangat sulit untuk menciptakan minimal 5 gol untuk ke gawang Al-Qadsia dalam 5 menit ini. Ya, rekor yang 7 gol. Rekor yang sangat tidak bagus ya, bermain di kandang. Ini adalah kekalahan yang terbesar pertama dan kekalahan yang kedua di AFC musim ini, ketika di babak penyisihan mereka dikalahkan oleh Home United dengan skor 2-0, dan ini kekalahan yang terbesar dengan skor 0-5 dari Al-Qadsia. Dan kalaupun menang harus mencetak 8 gol, Bu. Betul. Kalau mencetak 7 gol udah pasti masuk Al-Qadsia karena menang agregat, maksudnya produktivitas gol di kandang lawan lebih
lebih tinggi. Ya, dan ini sangat disayangkan ketika bermain di kandang tidak mampu memaksimalkan potensi, memaksimalkan kecepatan, kemudian juga dari dukungan para supporter mereka sebenarnya dan seharusnya mereka bisa memaksimalkan peluang yang ada. 99% sudah pasti gagal ini. Al-Qotani, Soleh Al-Saih, Badar Al-Motawa, ke kanan pada dari Said, masih dari Said, ke kotak penalti Subotic. Beruntung bola terlalu tinggi dari jangkauan Subotic. Titus Bonai pada Pugliara. Tinus Pae cepat dia dihalangi oleh Sultan Ali Nazi. Bagus sekali Titus Bonai. Masih Titus. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Talal Amir terhadap Titus Bonai. Tangan bebas buat Persipura. Titus Bonai langsung ke depan kotak penalti, masuknya kepada Pugliara. Namun nampaknya bola sudah keluar lapangan pertandingan. Dan tendangan penjuru buat Persipura Jayapura. Sudah lakukan mudah buat penjaga gawang Nawaf Al-Khaldi untuk memetik bola di udara tadi. Nawaf Al-Khaldi yang sebenarnya justru di kandang sendiri pada tanggal 14 September lalu bobol 2 gol saat bertemu Persipura di leg pertama. Namun justru di kandang Persipura Stadion Mandala Jayapura, Nawaf Al-Khaldi hingga menit ke-84 ini masih perawan, belum berhasil dibobol oleh para pemain Persipura Jayapura. Inilah Khalid Al-Ibrahim. Sudah semakin putus asa nampaknya para pemain Persipura Jayapura. Lemparan ke dalam buat Persipura. Ada Lim Junsik, Tinus Pae, ada Titus Bonai, masih Titus Bonai. Ke tengah dia kembali pada Lim Junsik. Titus Bonai, Tinus Pae, Pugliara, Titus Bonai, Pahamo, syuting Pahamo, ahai, kembali gagal. Percobaan dari luar kotak penalti dari para pemain Persipura Jayapura hingga menit ke-89 belum juga membuahkan hasil dan skor pun tetap tidak berubah. 5-0 buat keunggulan Al-Qodsiah dari Kuwait. Dan jika berhasil lolos ke babak final tentu dari prestasi berturut-turut dari Al-Qodsiah, Bung Supri. Ya, Al-Qodsiah akan bertemu dengan semifinalis lainnya yaitu Al-Arbil yang berhadapan dengan Kice ya. Kice Hong Kong ya. Kice Hong Kong. Kemudian Arbil juga pernah mengalahkan Persipura ketika itu di 2011 dengan skor 2-1 dan di kandang dari Persipura Jayapura. Sultan Ali Nazi pada Subotic. Fahid Al-Ibrahim ke kiri pada Al-Qotani. Masih Al-Qotani. Khalid Al-Qotani. Ke tengah dia ada Badar Al-Mutawa. Masih Badar. Ke tengah lagi nampak ada Talal Amir, Badar Al-Mutawa. Ke depan langsung masuk kepada Sultan Ali Nazi, namun berhasil dibaca dengan baik oleh para pemain Persipura Jayapura. Ada Ricky Kayame membangun serangan para pemain Persipura. Ada Ruben Sanadi, masih Ruben. Siapa yang akan diberikan? Pendek dia kepada Pugliara, masih Pugliara. Kotak penalti dihadang tadi oleh Talal Amir. Daniel Subotic dilanggar tadi nampaknya oleh Bio Piolin.
3 menit tambahan waktu yang diberikan di babak kedua. 3 menit lagi pertandingan semifinal kedua AFC Cup 2014 Persipura Jayapura Alkotsya akan segera berakhir, dan nampaknya Alkotsya akan sukses mulus melaju ke babak final. Badar Almotawa, Daniel Subotis sudah kerjasama 1-2 dengan Badar Almotawa, namun bolanya terlalu jauh. Nampaknya para pemain Alkotsya pun sudah merasa puas dengan hasil ini, karena memang merasa tidak akan bisa disusul oleh para pemain Jayapura, Bung Supri. Ya, dengan motivasi di pertandingan sampai menit 90 ini terlihat bagaimana para pemain Alkotsya sudah mempunyai kepercayaan diri, kemudian tidak begitu memaksakan untuk menambah pundi-pundi gol yang sudah mereka miliki. Titus Bonai angkat kotak penalti, kembali melakukan angkatan-angkatan namun terlalu mudah untuk dibaca. Ian Luis Cabes, Pugliara, ada Alkotani, Badar Almotawa, berdiri bebas Almotawa, tidak ada satupun. Bagus sekali, ada Soleh Al-Said, masih Soleh, sendirian Soleh, berhasil dia. Apa yang terjadi? Soleh Al-Said, kapten ke-11, justru di menit-menit akhir mampu menambah keunggulan buat Jayapura Alkotsya menjadi 6-0, sebuah proses gol yang sangat cantik dari Badar Almotawa terhadap sudah kepada Soleh Al-Said untuk memperbesar keunggulan menjadi 6-0. Semakin mencolok skor dari Alkotsya, dan Persipura Jayapura sudah memastikan nampaknya Alkotsya untuk lolos ke babak final. Raut kepuasan dari pelatih Antonio Vicente Puche, pelatih Alkotsya asal Spanyol. Inilah Soleh Al-Said, kapten ke-11 Alkotsya Sport Club. Ya, kembali ya, pergerakan tanpa bola, pergerakan dari second line selalu menyulitkan, selalu menjadi bumerang ketika para pemain Persipura tidak mampu menjaga atau mengantisipasi kecepatan atau pergerakan yang dilakukan oleh lini tengah dari para pemain Alkotsya. Hampir 3 gol, Bung Hadi, terjadi selalu dari second line yang dilakukan oleh para pemain Alkotsya. Kembali nampaknya para pemain Alkotsya mendapatkan peluang. Beruntung nampaknya tidak mampu menciptakan gol. Nampaknya offside tadi Badar Almotawa. Tinggal menghitung waktu saja, pertandingan akan segera berakhir. Detik-detik terakhir pertandingan Alkotsya dan juga Persipura akan segera berakhir. 6-0 sudah unggul Alkotsya atas tuan rumah Persipura Jayapura, dan mudah tadi buat Nawaf Al-Kholi. Dan pemirsa, wasit Minorotu dari Jepang telah meniup peluit panjangnya tanda berakhirnya babak kedua antara Persipura melawan Alkotsya pada babak semifinal kedua AFC Cup 2014, dan skor pun tetap tidak berubah, 6-0 buat keunggulan Alkotsya. Pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Ibnu Jamil dan juga Bung Supriyono tentunya setelah komersial break berikut ini.